Sistem kekebalan tubuh bayi dan balita masih berkembang dan belum sekuat orang dewasa, sehingga mereka lebih rentan terhadap penyakit. Maka dari itu, gejala yang terjadi pada bayi dan balita perlu dipantau. Apakah itu merupakan gejala normal dan sehat atau merupakan sebuah tanda bahaya? Mengapa perlu melakukan pemantauan kesehatan dan tanda bahaya pada bayi dan balita? Pemantauan kesehatan dan tanda bahaya penting dilakukan sebagai salah satu upaya dalam merawat dan melindungi anak agar anak terjaga dari kondisi yang berpotensi membahayakan nyawanya. Pemantauan kesehatan dan tanda bahaya yang dilakukan secara rutin juga dapat membantu deteksi dini penyakit atau kondisi medis yang memerlukan perawatan. Dengan begitu, bayi dan balita dapat terhindar dari terjadinya komplikasi serta tumbuh dan berkembang dengan sehat dan kuat. Lalu, bagaimana apabila orang tua atau keluarga anak mengabaikan pemantauan kesehatan ataupun tanda bahaya ini? Jika kesehatan dan tanda bahaya pada bayi dan balita tidak terpantau secara teratur, maka tentunya akan berdampak buruk bagi anak. Oleh karena itu, kader perlu memahami tentang pemantauan kesehatan dan tanda bahaya pada bayi balita agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada ibu, ayah, maupun keluarga anak. Bayi baru lahir yang berusia 0-28 hari atau neonatus memerlukan pemantauan khusus agar kesehatannya tetap terjaga dengan optimal. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut, bayi memiliki tubuh yang sangat lemah dan rentan terkena penyakit. Bayi dipantau kesehatannya sejak hari pertama lahir sampai usia 28 hari, serta ibu dan keluarga mendeteksi keadaan bayi, apakah bayi tersebut sehat atau tidak sehat. Hal apa saja yang perlu dipantau pada bayi baru lahir? Berikut adalah kriteria-kriteria pemantauan kesehatan yang harus dipantau pada bayi. Bersamaan dengan pemantauan kesehatan, pantau juga tanda bahaya yang mungkin terjadi pada bayi baru lahir. Tanda bahaya merupakan tanda atau gejala yang menunjukkan adanya bahaya yang terjadi pada bayi, khususnya bayi baru lahir. Berikut adalah tanda bahaya pada bayi baru lahir yang patut diwaspadai oleh ibu dan keluarga bayi. Sama seperti bayi, balita juga merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko kesehatan dan kondisi yang mengancam nyawa mereka. Tanda bahaya pada balita juga tidak boleh diabaikan. Berikut adalah tanda bahaya pada balita yang perlu diperhatikan oleh ibu dan keluarga balita.
Untuk mengingat apa yang sudah Anda pelajari, kerjakanlah 3 soal berikut. Memeriksakan kondisi bayi secara rutin ke fasilitas kesehatan setempat merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dan keluarga agar bayi terhindar dari risiko serta gejala tanda bahaya. Selain itu, orang tua maupun keluarga juga perlu melakukan pemantauan kondisi bayi setiap hari melalui lembar yang tersedia pada buku KIA. Apa saja yang perlu diisi pada lembar pemantauan harian bayi? Pemantauan tanda bahaya pada bayi meliputi hal-hal berikut. Sama seperti pada bayi, orang tua atau keluarga juga perlu memantau tanda bahaya pada balita. Pemantauan dilakukan setiap hari dan dicatat setiap minggu dengan menggunakan lembar pemantauan yang tersedia di buku KIA. Apa saja yang perlu diisi pada lembar pemantauan tanda-tanda bahaya pada balita? Pemantauan tanda bahaya pada balita meliputi hal-hal berikut. Sebagai kader, penting sekali untuk memberikan edukasi kepada ibu atau keluarga anak terkait tindak lanjut yang harus dilakukan ibu apabila ditemukan tanda bahaya. Bayi dan balita yang sudah dipantau kesehatannya perlu mendapatkan tindak lanjut apabila memunculkan gejala yang tidak sehat atau tanda bahaya dengan rincian sebagai berikut. Sejak bayi lahir sampai usia 28 hari, ibu dan keluarga mendeteksi kesehatan bayi dengan memperhatikan lembar informasi di buku KIA berikut. Apabila ditemukan satu kriteria atau lebih tanda bayi tidak sehat, segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan. Begitupun saat pemantauan tanda bahaya. Apabila ditemukan satu atau lebih tanda bahaya yang terdapat pada lembar pemantauan di kolom merah, maka segera bawa bayi atau balita ke fasilitas kesehatan. Anda sudah mengetahui apa saja yang perlu dipantau pada kesehatan bayi baru lahir, serta tanda bahaya bayi dan balita. Anda juga sudah memahami bahwa melakukan pemantauan kesehatan dan tanda bahaya merupakan hal yang penting dilakukan oleh orang tua dan keluarga anak. Mari bersama-sama memberikan dukungan informasi dan bantuan kepada orang tua dan keluarga anak untuk menjaga dan merawat anak mereka agar tumbuh dengan sehat dan kuat.